ketika turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Enak ceramah di tempat orang yang banyak hafal Quran, nyambung. Allah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak dan dengarkan bersama uraian tabligh akbar yang tentunya nanti ditutup dengan doa oleh Yang Mulia Ustadz Haji Abdul Somad LC DISA PhD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? How are you tonight? Boleh haba? Yang ketiga baru keluarannya keras sekali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Majelis kita ini menjadi majelis bangkai busuk berbau berulat. Tidak ada maknanya kalau tidak diisi dengan salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Laisa minna, tidak termasuk umat kami, kata Nabi Muhammad SAW. Man lam yarham saghirana, orang yang tidak sayang kepada anak-anak, walam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada orang tua, tidak sayang kepada anak, maka bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad, yang sama-sama kita hormati Ibu Bupati Kabupaten Bima, Bapak Wakil Bupati, Ketua beserta anggota DPRD Kabupaten Bima, hadir pula bersama kita Bapak Sekda, Bapak Kepala Pengadilan Negeri, alim ulama, qori kita yang suaranya Masya Allah tabarakallah. Saya selama ini melihatnya hanya di YouTube saja. Malam ini Ustadz Samsuri Firdaus, betul? Yang baru saja melangsungkan pernikahan. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Sahabat saya yang membawa saya berkeliling di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ustadz Zaki Abdillah. Tak dapat saya sebutkan satu persatu, semuanya. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah. Semua yang hadir malam ini pulang mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Saya paham, saya mengerti. Bapak Ibu semua sudah sering mendengar tausiah saya, betul? Malam ini masyarakat Bima hadir cuma meyakinkan bahwa Ustadz Abdul Somad itu memang betul-betul ada di alam nyata. Mereka selama ini yang HP-nya sampai hang, sampai paket 2 giganya habis. Malam ini mereka ingin melihat bagaimana bentuk Ustadz Abdul Somad. Ternyata setelah dia lihat-lihat, lebih bagus di layar monitor daripada langsung. Malam ini kita sedang menambah umur. Man ahabba ibsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau melimpah ruah rezekinya, wa yansa'alahu fi asarihi, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Malam ini kita sedang menyambung tali silaturahim insyaallah. Amin ya rabbal. Saya berangkat dari Pekanbaru jam 8 pagi sampai ke Yogyakarta, transit tidak turun, lanjut lagi sampai ke Bali, transit 2 jam, dari Bali delay lagi nambah 1 jam, akhirnya terbang
sampailah ke Bima. Di luar jendela alamnya indah, cantik, luar biasa. Ada gunung, ada laut, pemandangan sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Begitu turun ke bawah, saya membayangkan kalau alamnya indah, ini orangnya pasti lembut, baik sekali. Begitu sampai ke bawah, tangan saya ditarik-tarik. Begitulah rupanya orang Bima mencintai Ustadz Abdul Somad. Kawan saya berbisik, ini efek dari susu kuda liar. Ini tandanya orang Bima sehat walafiat, fisiknya kuat. Dan ternyata kori-kori kita, orang-orang yang suaranya merdu itu kebanyakan berasal dari Bima. Allahu Akbar. Dari mana Ustaz tahu? Contoh kori kita asli, orang Bima asli kan? Bukan pemain naturalisasi. Asli. Kira-kira apa rahasianya ini? Saya mau mencari-cari rahasia, tapi untuk bertanya saya segan. Tapi begitu tadi makan di rumah kediaman bapak, di rumah kediaman ibu ini, saya mau mencari-cari rahasia, tapi untuk bertanya saya segan. Tapi begitu tadi makan di rumah kediaman bapak, di rumah kediaman ibu Bupati Bima, baru saya menduga-duga. Saya belum bertanya langsung, tapi agak-agaknya mungkin suara merdu ini berasal dari Srikaya. Allahu Akbar. Kalau suaranya tidak bagus, mungkin otak kuat menghafal. Pembagian Allah ini macam-macam. Ada orang diberikan suaranya bagus, ada mungkin suaranya kurang bagus, otaknya bagus menghafal. Ada mungkin otaknya kurang bagus menghafal, suaranya juga kurang bagus, tapi tulisannya cantik. Betul? Ada mungkin orang tulisannya kurang bagus, hafalnya juga kurang kuat, suaranya juga kurang enak, tapi mungkin orangnya disiplin, tepat waktu, baik, soleh, banyak ibadah. Kita pilih salah satu dari kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Otak kurang kuat menghafal, tulisan kurang bagus, suara macam kambing ditarik, orangnya selalu terlambat datang. Maka jangan khawatir, kita dekat dari laut, tinggal terjun aja ke laut. Tidak boleh begitu Pak Ustaz, karena semua manusia ini pasti ada kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hadir malam ini dilebihkan Allah iman, Islam, dan istiqomahnya, insya Allah. Kita kalau mati menghadap Allah, apakah yang akan kita bawa itu hak? Tidak. Yang kita bawa adalah iman. Maka malam ini kita bertemu dalam bingkai hari jadi ulang tahun Kabupaten Bima, sekaligus menyambut 1 Muharram yang malam ini sudah masuk di penghujung. Besok hari Jumat, hari Sabtu hari terakhir, dan hari Ahad kita sudah masuk 1 Muharram. Umat Islam sebelumnya tidak punya kalender. Makanya Nabi Muhammad SAW itu diajarkan di sekolah, Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah. Ustadz Abdul Somad lahir tahun apa? Pertanyaannya salah. Ustadz Muhammad lahir tahun berapa? Abdul Somad lahir 1977. Sekarang 2022, ya sekitar 25-20 berapa gitu. Beda sama Nabi Muhammad SAW. Zaman itu tidak ada tahunnya. Jadi seringkali dikaitkan dengan zaman, dengan masa. Orang yang belum punya kalender biasanya dikaitkan dengan musim. Kalau kebetulan musim banjir bandang, berarti lahirnya pada tahun banjir. Orang yang lahir tahun lalu itu kalau susah ngingatnya, pasti nanti setelah 20 tahun. Kau lahir kapan? Itu tahun Covid. Kau tahun kapan? Tahun masker. Kau tahun kapan? Tahun online. Setiap orang yang belum punya kalender, setahunnya diikatkan, dilekatkan supaya punya pengetahuan dengan apa yang terjadi pada zaman itu. Betul? Jadi zaman Nabi Muhammad SAW, bangsa Arab primitif, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, dan belum punya kalender. Hari berganti, musim berubah, Nabi meninggal dunia, digantikan oleh Abu Bakar
Siddiq. Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun, tidak ada kalender. Meninggal Abu Bakar Siddiq, digantikan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Pada masa Umar bin Khattab ada seorang gubernur bernama Abu Musa al-Ash'ari. Siapa namanya? Enaknya kalau kita dengar ceramah rame-rame, nggak bisa jawab, tinggal gerakkan aja mulut. Namanya Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari menjadi gubernur. Setiap kali tetangga kirim surat, ada tanggalnya, ada bulannya. Ustaz Somad itu megang surat apa? Ini bukan surat. Ada 2 kalimat yang tertulis di sini. Yang pertama, Bonehaba. Yang kedua, Lembo Ade. Mana tahu nanti jamaah ini ribut, sudah ada mantranya. Tapi ternyata jamaah mendengarkan tausiah tenang, luar biasa. Ini nampaknya pawang-pawang sedang bekerja. Pada saat dikirimkan surat, tolonglah wahai Umar bin Khattab, buatkan kami kalender. Maka bingung mau membuat kalender ini tahun apa. Akhirnya berkumpullah senior-senior. Senior itu artinya orang yang dituakan, itu senior. Ada juga kawan saya senior, senang istri orang. Lalu jangan yang nanti pengajian jangan yang diingat, yang itu jangan diingat. Lalu kemudian berkumpullah sahabat, ditanya, kita ini umat Islam mau buat kalender, kira-kira tanggal 1-nya dimulai kapan? Akhirnya pertama memberikan pendapat. Saya berpendapat. Pendapat kamu apa? Bagaimana kalau kalender Islam itu dimulai dari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tahun 1-nya adalah tahun lahir Nabi. Seandainya kalender kita dimulai dari lahirnya Nabi, maka kalender kita namanya bukan hijrah, tapi namanya miladiyah. Karena lahir artinya bahasa Arabnya milad. Selamat hari milad Kabupaten Bima. Milad itu artinya lahir. Jangan nanti anak kita pulang ke rumah nanya, tadi siapa yang ceramah? Ustaz Somad. Dalam rangka apa? Dalam rangka milad. Milad itu artinya apa? Jangan banyak-banyak tanya, banyak tanya masuk neraka. Milad artinya lahir. Selamat hari milad. Lalu kemudian tidak setuju. Saya tidak setuju kalau kalender Islam dimulai hari milad Nabi. Kenapa? Karena saat Nabi lahir, yang mabuk tetap mabuk, yang berzina tetap berzina, mohon maaf, yang khamar tetap minum khamar. Kelahiran Nabi Muhammad SAW tidak semuanya memuliakan, tidak semuanya menghormati. Mereka tetap melakukan perbuatan maksiat. Akhirnya musyawarah diteruskan. Ada pendapat yang kedua. Saya punya pendapat. Apa pendapat kamu? Bagaimana kalau kalendernya dimulai dari sejak Nabi dapat wahyu? Ketika turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Enak ceramah di tempat orang yang banyak hafal Quran. Nyambung. Allah. Tidak setuju. Kenapa? Karena ketika Al-Quran turun, mereka tetap mabuk, mereka tetap berzina, mereka tetap menyembah berhala. Pendapat yang kedua ditolak. Ada pendapat lagi? Ada. Apa pendapat kamu? Bagaimana kalau saat Nabi meninggal itu dijadikan kalender tahun pertama? Nauzubillah. Untung pendapat yang ketiga ini tidak diterima. Andai kalender umat Islam dimulai dari sejak meninggalnya Nabi, berarti setiap menyambut tahun baru Islam kita nangis semua. Namanya tahun kematian. Kenapa? Karena setiap menyambut tahun baru Islam berarti mengenang kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran tidak diterima, turun wahyu tidak diterima, meninggal tidak juga diterima. Akhirnya datanglah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, orang yang gagah perkasa Umar bin Khattab, orang yang hartanya banyak Utsman bin Affan, orang yang otaknya cerdas Ali bin Abi Thalib, orang tua yang bijaksana Abu Bakar Siddiq. Jadi kita tinggal memasukkan diri masuk mau golongan mana. Ini kalau ada yang tua bijaksana itu masuknya golongan Abu Bakar.
Kalau ada anak muda gagah perkasa, masuknya golongan Umar. Anak muda otaknya cerdas, masuknya golongan Ali. Orang kaya raya, masuknya golongan Utsman. Kaya tapi pelit, golongan Karun. Sudah tua tapi mabuk, golongan neraka jahanam. Lalu kemudian kata Ali bin Abi Thalib yang disetujui oleh Umar bin Khattab, al-hijratu tufarriqu bainal haqqi wal batil. Yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil adalah hijrah. Ada orang yang pura-pura masuk Islam ternyata munafik, saat hijrahlah kelihatan. Itulah mengapa kalender kita disetujui oleh para sahabat Nabi, dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Makkah menuju kota Al-Madinah Al-Munawwarah, maka dikenallah sekarang dengan nama kalender Hijrah.